Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sukriyadi. Saya dosen pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang telah saya lakukan, yaitu pada bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan guru sekolah dasar adalah mata kuliah geometri dan pengukuran. Beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan mata kuliah geometri dan pengukuran, yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang akan ditempuh oleh mahasiswa PGSD pada semester ganjil dan mulai ditawarkan di semester 3 dengan bobot 2 SKS yang akan membekali mahasiswa pengetahuan konsep geometri datar, geometri ruang, geometri analitik datar, geometri transformasi, bentuk-bentuk trigonometri, dan pengukuran baku serta tidak baku. Proses pembelajaran meliputi kegiatan penemuan terbimbing, pemberian informasi, kerja kelompok, presentasi, dan tugas individual. Evaluasi hasil belajar meliputi ujian tengah semester dan akhir semester, tugas mandiri, tugas kelompok, dan aktivitas kelas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah geometri dan pengukuran adalah mahasiswa memiliki penguasaan konsep geometri datar, geometri ruang, geometri analitik datar, geometri transformasi, geometri trigonometri, dan konstruksi satuan ukuran baku dan tidak baku yang terdiri dari panjang, luas, volume, berat, dan waktu, serta mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan geometri dan pengukuran. Capaian pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan lulusan yang diharapkan oleh program studi. Adapun profil lulusan program studi PGSD Universitas Mula Warman, yaitu yang pertama, memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian serta mandiri. Adapun profil lulusan yang terkait dengan aspek pengetahuan, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar khususnya bidang matematika. Adapun keterampilan umum yang diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya dan mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus melalui pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah, terutama bidang matematika, melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik dan etika akademik. Guna mendukung capaian kompetensi tersebut, disajikan materi diantaranya geometri datar, geometri ruang, geometri analitik datar, geometri transformasi, bentuk-bentuk trigonometri, dan pengukuran baku serta tidak baku. Perkuliahan direncanakan akan dan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama sekaligus membahas kontrak perkuliahan. Pertemuan 1 sampai dengan 7 serta pertemuan 9 sampai 15 adalah kegiatan proses pembelajaran perkuliahan. Sedangkan pertemuan 8 dan 16 adalah UTS dan UAS. Dalam penyampaian mata kuliah, saya mempergunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery, merupakan teknik bagaimana saya menjelaskan penyampaian materi dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan sistem tatap muka yang berlangsung di kelas dan sistem daring yang menggunakan berbagai platform, diantaranya MOOC atau Mula Warman Online Learning System, Google Classroom, serta saya juga menggunakan referensi yang berasal dari berbagai sumber buku referensi. Media pembelajaran yang saya pergunakan yaitu PowerPoint, media konkret, serta media berbasis IT yang merupakan produk hasil penelitian pengembangan saya yang dikhususkan untuk materi bangun ruang berbasis AR, yaitu media matematika kreatif augmented reality.
Adapun pendekatan interaction yaitu menjelaskan bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi selama proses pembelajaran. Adapun metode yang saya pergunakan yaitu ceramah, diskusi kelompok, penugasan, presentasi, dan manajemen di awal kegiatan pembelajaran. Saya selalu melakukan kegiatan review atau persepsi, yaitu menghubungkan pengetahuan awal mahasiswa dengan materi yang akan dibahas. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, psikis, dan pikiran mahasiswa agar dalam kondisi yang siap belajar. Lalu yang ketiga yaitu assessment, dalam mengukur dan menilai proses serta hasil belajar mahasiswa. Saya melakukannya secara objektif dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disepakati bersama dalam kontrak perkuliahan yang dilakukan pada pertemuan pertama. Kontrak perkuliahan dengan mahasiswa untuk membahas RPS yang memuat materi, tugas, serta penilaian termasuk bobotnya yang akan dilakukan. Adapun bobot penilaian yang pertama, penilaian tugas sebesar 20%, afektif sebesar 10%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran pada mata kuliah geometri dan pengukuran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita, mata kuliah geometri dan pengukuran, yang akan saya sampaikan tentang luas dan keliling bangun datar ya. Baik, oke. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Kemudian sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama atau keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, di materi ini itu ada dua pertemuan ya, berkaitan tentang bagaimana mengkonstruksi formula luas dan keliling bangun datar ya, baik itu segitiga, segi empat maupun lingkaran. Nah, di pertemuan ini kita bahas tentang formula luas, sedangkan untuk kelilingnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Nah, oke, sebelum masuk materi inti nih, teman-teman di pertemuan 3 kita kan sudah mempelajari tentang pengertian bangun datar dan macam-macamnya atau jenis-jenisnya ya. Ada yang masih ingat apa itu bangun datar segitiga dan macam-macamnya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi hanya dengan 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian segitiga berdasarkan besar titik sudutnya, yaitu ada segitiga lancip, segitiga tungku, dan segitiga siku-siku. Kemudian untuk berdasarkan panjang sisinya itu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Oh, baik ya. Terima kasih, cukup bagus jawabannya, luar biasa. Hanya kurang sedikit saja tadi, bukan besar titik sudutnya, tapi besar sudut ya. Baik, sudah oke ya. Kemudian kalau bangun datar segi empat, apa itu bangun datar segi empat? Ya. Jadi bangun datar segi empat itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Dan segi empat itu macam-macamnya. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang, lalu trapesium. Baik. Nah, dari jenis-jenis bangun datar tadi kita akan mempelajari dan menentukan ya. Kita akan menemukan apa rumus untuk menentukan luas daerah bangun-bangun datar tersebut. Misalkan ini yang pertama lingkaran. Kira-kira rumusnya seperti apa untuk luas daerah lingkaran? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Baik, coba masnya. PR kuadrat. Baik. Kalau persegi panjang,
Silakan. Ya. Panjang kali lebar, Pak. Sudah benar ya. Panjang kali lebar. Tapi kita perlu menyampaikan atau kita perlu memahami dari mana sih asalnya rumus tersebut. Panjang kali lebar tuh dari mana dapatnya? Oke, baik. Saya akan jelaskan ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana untuk menentukan formula dari luas daerah baik segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, dari sini kita yang paling utama adalah menentukan rumus bangun datar itu mulai dari luas persegi panjang ya. Kalau saya katakan luas persegi panjang itu artinya luas daerah yang dimaksud ya. Luas persegi panjang. Nah, setelah mengetahui rumus luas persegi panjang dengan cara mengkonstruksi, maka nanti kita akan menentukan rumus luas persegi, luas segitiga, luas sejar genjang, dan juga luas lingkaran ya. Kemudian bisa diturunkan lagi untuk menentukan rumus luas belah ketupat, luas layang-layang, dan luas trapesium. Nah, tapi dalam hal ini nanti boleh juga belah ketupat, layang-layang, dan trapesiumnya ini menggunakan pendekatan luas persegi panjang ya. Nah, karena nanti akan saya bagi kelompok dan dari sini baik belah ketupat, layang-layang ataupun jajar genjang itu bisa mengerjakan langsung ya. Dari penurunan rumus luas bangun datar ini itu bisa lebih cepat ya kalau menggunakan misalkan belah ketupat dengan pendekatan luas segitiga atau luas jajar genjang ya. Baik, saya lanjutkan. Ini persegi panjangnya dan kemudian kita akan menggunakan persegi satuan ya. Nah, di sini jika tersedia potongan persegi satuan dengan ukuran di samping ini ada berapa potong persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut ya. Nah, kita lihat di sini 1, 2 ya. Ternyata daerah persegi panjang dapat tertutup oleh 2 potongan persegi satuan yang terdiri dari 2 lajur potongan persegi yang masing-masing terdiri dari 1 potongan persegi satuan. Artinya di sini kita langsung tahu bahwa luas daerahnya itu 2 ya, tanpa tahu kira-kira formulanya apa sih ya. Kita namanya mengkonstruk ya. Kita menemukan. Nah, dan karena 2 lajur dan masing-masing 1 potongan persegi, maka panjangnya 2, lebarnya 1. Nah, ini untuk menghasilkan luas 2 itu bisa saja panjang berpangkat L misalkan 2 pangkat 1 atau 2 kali 1 atau yang lainnya. Maka banyak kemungkinan kita tidak bisa menyimpulkan saat ini ya. Maka kita akan lakukan kembali dengan persegi panjang yang lain. Nah, kita coba lagi. Di sini ada berapa potongan persegi untuk menutup persegi panjang yang kedua ini ya. Ternyata dibutuhkan 6 potong persegi satuan yang terdiri dari 3 lajur dan masing-masing terdiri dari 2 potong persegi. Artinya luasnya 6 ya dengan panjang 3 dan lebar 2 ya. Dari sini ternyata kalau 3 pangkat 2 tidak sama dengan 9. Berarti tidak, itu sudah keliru. Berarti bukan P pangkat L tapi mungkin saja P kali L ya. Di mana 3 kali 2 sama dengan 6 dan 2 kali 1 sama dengan 2. Tapi kita belum bisa simpulkan sekarang, kita coba lagi yang lain ya. Nah, ini persegi panjang yang ketiga, kita lakukan hal yang sama ya. Ternyata setelah kita masukkan potongan persegi satuan, ada 8 potongan persegi satuan ya. Artinya luasnya sama dengan 8 ya. Dengan 4 lajur persegi dan masing-masing terdiri dari 2 potong persegi ya. Nah, berarti ini adalah 4 dan L-nya 2 ya, panjangnya 4, lebarnya 2. Nah, dari sini juga menguatkan bahwa untuk menentukan luas persegi panjang itu ternyata panjang kali lebar ya. Lebar sisinya dikali dengan panjangnya. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau dalam disimbolkan P kali L dengan P adalah panjangnya dan L-nya adalah lebar persegi panjang ya. Kemudian
luas daerah persegi. Nah, dengan pendekatan luas persegi panjang, maka kita juga bisa mengkonstruk untuk luas daerah persegi ya. Nah, di sini tersedia persegi satuan dan ukuran persegi di samping itu ternyata dapat tertutupi dengan 4 persegi satuan ya. Nah, ternyata dapat tertutupi oleh 4 persegi satuan dan terdiri dari 2 potongan yang masing-masing 2 persegi satuan ya. Persegi merupakan persegi panjang yang istimewa, yaitu ketika panjang dan lebarnya sama ya. Nah, berarti kalau luas persegi panjang itu sama dengan panjang ke lebar, maka dalam hal ini panjang sisi persegi itu sama ya, sehingga luas persegi adalah S kali S atau S pangkat 2, di mana S adalah panjang sisi persegi. Baik. Oke. Selanjutnya, konstruksi formula luas daerah segitiga dengan pendekatan luas daerah persegi panjang ya. Di sini saya akan membuktikan dengan penggunaan media karton ya. Nah, di sini memang sengaja sudah saya siapkan, sudah saya potong ya. Tolong perhatikan dengan baik karena nanti teman-teman akan saya minta untuk mempraktekkan dengan bangun datar yang lain ya. Baik, saya mohon izin tutup sebentar. Ada 2 segitiga yang kongruen. Sini misalkan A, B, C ya. Kemudian di sini D, E, F. Maka kemudian ini kita bisa putar sini. Maka ini adalah E aksen ya. Dan ini juga E double aksen. Sehingga luas segitiga itu sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang kali lebar, di mana panjangnya persegi ini ya, persegi panjang ini adalah AB, yaitu adalah sama dengan alas segitiga, sedangkan BE aksen adalah itu setengah daripada tinggi segitiga. Kemudian ini AB adalah alas, kemudian BE aksen adalah setengah kali tinggi, sama dengan setengah alas kali tinggi. Seperti itu. Baik, sampai di sini dari konstruksi segitiga menjadi persegi panjang ya. Ini pasti tentunya luasnya sama karena tidak mengubah ukurannya, tetapi hanya mengubah bentuk ya. Nah, jadi ditemukanlah formula untuk luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Baik, ada pertanyaan? Saya Pak. Baik, silakan. Kalau yang Bapak contohkan di depan tadi kan tuh dari segitiga lancip Pak ya? Ya. Mungkin kalau segitiga tumpul bagaimana contohnya Pak? Baik, segitiga tumpul ya. Baik, saya coba contohkan. Baik, di sini contoh segitiga kongruen, juga segitiga tumpul ya. Mana sudut tumpulnya di sini, sehingga ada garis tinggi ya di sini, garis tinggi di luar daripada segitiga ini. Meskipun juga ada garis tinggi yang berada pada daerah segitiga. Misalkan alasnya ini, maka garis tinggi ditarik dari sini dan tegak lurus alas ya. Nah, garis tinggi yang lain juga bisa dari sini. Nah, dengan perpanjangan garis alas ini, sehingga di sini inilah garis tinggi. Nah, caranya kita akan misalkan ini segitiga ABC. Ya, ini segitiga ABC. Kemudian setengah tingginya ya, dari setengah tingginya ini, setengah tinggi kita potong ya. Kemudian misalkan ini titik D, ini E dan F. Kemudian kita potong juga yang ini, sehingga di sini kita putar ya, seperti ini. Kemudian yang ini juga kita pindah sebelah sini.
luas daripada segitiga itu adalah sama dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, kemudian panjangnya adalah AB dikali dengan BBE aksen sama dengan ini adalah alas segitiga ya, alas segitiga, BE aksen adalah setengah atau AE ya, AE. Nah, ini adalah setengah kali tinggi, sehingga setengah alas kali tinggi adalah formula untuk luas segitiga. Baik, saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Setelah saya berikan tadi contoh, silakan teman-teman membentuk 5 kelompok ya. 5 kelompok dan masing-masing nanti akan menuliskan, mengerjakan, membuat bangun datar. Ada yang jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kemudian mengkonstruksi dengan pendekatan luas persegi panjang. Jadi untuk mencari luas belah ketupat ini, karena kita memakai pendekatan persegi panjang, jadi yang 3 ini kita pindah ke bawah, dibalik kemudian digeser ke bawah. Jadi di sini 3, kemudian yang 4-nya ini dibalik juga sama dan digeser ke bawah. Jadi di sini 4. Jadi maka luas belah ketupat itu sama dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebarnya adalah BD dikali lebarnya itu adalah CO. Dikali dengan CO. Sama dengan BD ini sama dengan diagonal 1. Kemudian dikali dengan CO ini adalah setengah diagonal 2. Maka hasilnya adalah setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Terima kasih. Didapatkanlah luas jajar genjang itu sama dengan luasnya persegi panjang. Luas persegi panjang sendiri itu panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini yaitu ada E dan E aksen. E aksen kali tingginya di situ ada E dan D. Jadi di sini E D lebarnya ya. Tingginya. Jadi di sini E dan E aksen ini sebagai alas dari jajar genjang. Jadi di sini alas kali E dan D-nya ini sebagai tinggi dari trapesium. Tinggi dari jajar genjang. Nah, jadi didapatlah rumus dari jajar genjang, luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Udah. Terima kasih. Ulangnya, jadi di sini ada diagonal 2 dan di sini ada diagonal 1. Di sini ya, di sini diagonal 1, di sini diagonal 2. Jadi untuk mencari panjangnya itu ada A sama C. AC. Dikali luasnya itu ada maksudnya lebarnya itu ED. Sama dengan karena AC itu adalah D2, jadi ditulis D2. Sedangkan ED itu adalah setengah dari diagonal 1, setengahnya. Jadi setengah D1 sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Terima kasih. Untuk mencari luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang ialah P dikali L. Panjangnya sini bisa dilihat ya, A sama dengan D double aksen. Lalu ditulis D dikali lebarnya itu A F aksen.
Maka ada double aksen itu sisi sejajar, dikali setengah tinggi. Maka dihasilkan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Baik, benar ya jawabannya. Nah, terima kasih. Baik, rumus dari luas lingkaran dari pendekatan menggunakan persegi panjang. Pertama, lingkarannya itu dibagi menjadi 16 bagian. Kemudian ini dibentuk seperti ini. Kemudian satu bagiannya itu dibagi dua, ditempel di sebelah kanan dan kiri agar membentuk seperti persegi panjang. Kemudian yang ini adalah rumus keliling lingkaran, yaitu PR, dan ini adalah jari-jari lingkaran, yaitu R. Maka luas lingkaran yaitu sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali dengan lebar. Panjangnya yaitu ya ini PR dikali dengan lebarnya jari-jari lingkarannya, yaitu R. Maka rumus luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Terima kasih. Terima kasih ya. Materi kita ternyata sudah selesai dan waktu kita sudah habis. Silakan teman-teman, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Saya persilakan. Jadi untuk kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu luas bangun datar. Jadi kesimpulannya itu bahwa formula luas daerah bangun datar dapat dilakukan konstruksi untuk menentukan rumus luas daerah bangun datar tersebut. Jadi di situ bangun datarnya itu baik segitiga, segi empat maupun lingkaran. Adapun juga dibahas rumus luas bangun datar, yaitu ada rumus luas persegi panjang yang rumusnya panjang kali lebar. Lalu ada rumus luas persegi yaitu panjang sisi kali panjang sisi atau juga panjang sisi kuadrat. Kemudian ada rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian ada rumus luas jajar jenjang yaitu alas kali tinggi. Dan ada rumus luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Lalu ada rumus luas layang-layang sama dengan rumus belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Lalu ada rumus luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Dan yang terakhir ada rumus luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Baik, alhamdulillah demikian pertemuan kita pada hari ini. Dan teman-teman untuk penilaian ya, silakan teman-teman mengerjakan tugas ini sesuai batas deadline-nya. Mohon dikumpulkan secara individu. Sebelum mengakhiri perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian salah satu video proses pembelajaran yang telah saya lakukan di mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.